Dari viralnya pernikahan manusia dengan kambing, MUI Kabupaten Gresik mengeluarkan keputusan 4 orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut dinyatakan murtad karena telah melakukan penodaan agama Islam. ببركته يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركته يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل betul. Ini yang biasanya belum bisa saya sedikit ingin mewakili dari merespon tentang peristiwa yang kemarin, juga mewakili kawan-kawan atas nama kami ucapkan terima kasih Dewan Kesenian Jawa Timur dipercaya untuk melakukan advokasi pendampingan terhadap peristiwa yang terjadi di Gresik. Dan kami pikir bahwa ini adalah sebuah peristiwa kebudayaan, bukan peristiwa yang dilakukan sebagai ritual keagamaan. Peristiwa kebudayaan adalah sebuah manifestasi di mana kebudayaan ini juga memiliki dasar hukum yang sama, di mana orang-orang yang melakukan aktivitas kebudayaan dalam rangka melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Dan apabila jika orang tersebut mengganggu aktivitas upacara ritual tersebut atau mengganggu aktivitas kebudayaan tersebut, maka akan mendapatkan sanksi pidana yaitu 10 tahun penjara atau 10 miliar. Itu sudah ada jelas. Nah, merespon apa yang dilakukan oleh kawan-kawan adalah sikap dari para tokoh budayawan yang lahir ingin mengungkapkan sebuah pengagungan terhadap nilai-nilai luhur yang diekspresikan di dalam bentuk ritual upacara kakawin. Tapi kakawin ini adalah simbol, bukan orang kawin sama kambing. Mulai kapan ada orang kawin sama kambing? Nah, ini simbolisasi kekawin marang samu barang tumindai Gusti, itu kekawin marang Gusti. Jadi mengawinkan diri kita kepada manembah marang ilahi. Jangan sampai kita kawin dengan sifat hewan. Maka Satrio Piningit itu akan sendirian hanya dengan Gusti Kang Akarya Jagat. Di dalam perjalanan Ashabul Kahfi juga pernah. Ashabul Kahfi itu didampingi dalam pencarian Tuhan, didampingi anjing. Apakah kita akan kawin dengan anjing? Tidak. Nah, makna ini yang diutarakan oleh kawan-kawan dalam. Peristiwa yang dilakukan oleh kawan-kawan itu sangat dalam, jangan ditafsirkan dalam bentuk yang sederhana. Mari kita baca makna-makna filologi, filsafat Jawanya, makna-makna yang terpendam di dalam nilai-nilai ritusnya, sehingga tidak menafsirkan terlalu gampang, lalu diambil sepotong-sepotong dianggap sesuatu penistaan terhadap. Tidak ada hubungan dengan agama. Hubungan kita dengan leluhur adalah hubungan kita dengan adat istiadat luhur yang diajarkan di tanah Nusantara Jawa. Dalam upaya kita memahami nilai-nilai keluhuran berhubungan dengan Gusti Kang Akarya Jagat, Allah yang kita sembah berbeda dengan bentuk ritual upacaranya. Begitu sih sebenarnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan yang lain. Ada hal yang mungkin lebih spesifik kenapa menggunakan alat-alat seperti itu berarti kayak gong, itu kembali kepada nilai luhur. Peristiwa kenapa gong? Gong itu adalah guru sejati lan ngeracun busananing manusia. Jadi gong itu penanda kita melepaskan diri kita dari egoisme, sifat sombong, takabur, riya. Siapa yang mengajarkan? Guru sejati sing murui. Jadi sifat gong itu sendiri adalah mengajarkan kita menembah marang Allah dan ngeracun busananing manusia. Itu sebenarnya banyak yang dilakukan oleh kawan-kawan yang harus diartikan lebih dalam. Itu Bapak-bapak. Dan untuk simbol penghulu itu bukan menikahkan antara makhluk ya, makhluk Tuhan yang berbeda ya, bukan ya. Simbol penghulu itu bagaimana bisa menyatukan ya, menikah sebuah kerukunan ya, antar beragama, antar suku, antar budaya. Jadi penghulu itu lambang sebuah ikatan ya, yang menyatukan, bukan mencari di situ sebuah perbedaan. Nah, butuh penghulu. Penghulu itu siapa? Papan kang hono urip
wening suci lir handayani pasiban jati. Jadi penghulu sendiri itu adalah mengatakan di dalam aksara Jawa, lo lir handayani pasiban jati, mengalirkan hidupmu kepada ketetapan Allah. Hu Allah. Terus ini untuk hasil tadi pertemuan dengan MUI Oh, itu enggak, yang MUI monggo. Kan lagi tentang sebuah ikatan tadi. Kenapa di situ dijelaskan bahwa ada nama Satrio Piningit dan Sri Rahayu. Ini bagaimana kita bisa mengikat apa sifat-sifat kebinatangan kita. Jadi orang-orang yang bisa mengikat sifat-sifat kebinatangan itu, dia akan mampu menciptakan kesejahteraan seperti Sri Rahayu. Dia menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia. Nah, untuk hal yang menyampaikan hasil daripada pertemuan tadi, alhamdulillah itu apabila kita melakukan hal itu benar-benar terjadi perkawinan fisik antara manusia dengan hewan yang ada masalah ritual, mohon maaf, seksnya. Nah, ada hubungan itu, maka itulah yang dianggap sebagai kemurtadan atau penyimpangan atau penistaan agama. Makanya pada poin sebentar, jika kesemuanya diyakini sebagai tindakan yang benar, maka pelakunya dan semuanya terlibat di dalam dihukumi keluar dari Islam. Artinya jika semuanya, tetapi kan itu simbol, ya, bukan sesuatu yang sebenarnya. Itu hanyalah alat untuk menyampaikan atau kebutuhan konten tayangan agar bisa dijadikan sebagai acuan edukasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi masyarakat Indonesia dan sekitarnya. Ya, sebagai kuasa hukum daripada rekan-rekan kami Sakatil Ta'ala, ya kan, yang dituduhkan penistaan agama itu yang bagaimana, gitu loh. Tapi daripada penistaan tidak ada sama sekali di sini. Misalkan ujaran kebencian yang bagaimana yang diujarkan, ini sifatnya menghibur, terus menghina. Siapa yang dihina? Nggak ada yang dihina di sini. Kambing adalah simbolis, seumpama bisa pun yang terhina itu bukannya orang yang dihina, justru Satria Piningit yang merasa terhina, tapi dia tidak merasa terhina karena itu hanya simbolis saja yang melambangkan domba. Apalagi kita sebentar lagi mau mendekati pemilu, yang kita takutkan unsur-unsur yang akan menyusupi pemilu yang akan datang. Domba itu sebagai simbol supaya kita jangan mudah diadu domba. Sementara itu aja yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada tambahan lagi untuk ini juga terkait ini kemarin penyebutan dari Ijab Kabul di acara ritual itu, dan akhirnya persepsi masyarakat itu sebagai suatu apa Pak? Penodaan agama ke situ akan. Ya, sebenarnya kan ringkas cerita di dalam sebuah tadi udah dijelaskan bahwa ini kan mantek, di dalam Islam itu mantek. Jadi di dalam penjelasan semua itu simbol kalau bahasa Indonesia ya. Mantek, maka harus dipahami bahwa ilmu mantek ini harus dipahami tentang makna yang sebenarnya. Mengawinkan, kawin dengan siapa? Siapa yang mengawinkan? Kalau ditarik ke atas, siapa yang mengawinkan leluhur kita, Bapak Adam dan Ibu Hawa? Bingung nanti seperti itu.